tentang pengertian dan ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana. Pengertian manajemen menurut Howard Court dan Krill O'Donnell di dalam buku Pengelolaan Pendidikan 2008 halaman 197, manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian, manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian. Manajemen adalah suatu proses dilakukan agar suatu usaha dapat berjalan dengan baik. Memerlukan perencanaan, pemikiran, pengarahan, dan pengaturan, serta mempergunakan atau memperikutsertakan semua potensi yang ada, baik personal maupun materi secara efektif dan efisien. Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Alat, media, sarana pendidikan merupakan sarana penunjang bagi proses belajar mengajar. Ada 5 faktor penting yang harus ada pada proses belajar mengajar, yaitu guru, murid, tujuan, materi, dan waktu. Selanjutnya, Ibrahim Bafadal 2003 nomor 2 menerangkan manajemen sarana dan prasarana pendidikan sebagai suatu proses kerjasama pendayagunaan semua perlengkapan pendidikan secara efektif dan efisien, meliputi perencanaan, pendistribusian, penggunaan, pemeliharaan, inventarisasi, penghapusan. Secara sederhana dapat disimpulkan, manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah proses kerja pendayaguna. Pendayaguna semua perlengkapan pendidikan meliputi perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penggunaan, pemeliharaan, inventarisasi, penghapusan secara efektif dan efisien. Ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana dilihat dari segi prasarana dan dibedakan menjadi 2, yakni bangunan dan prasarana umum. Sedangkan dari segi sarana, pembelajaran dan sarana sumber belajar lebih jauh. Macam-macam sarana pendidikan sebagai berikut. 1. Ditinjau dari habis tidaknya dipakai. Sarana yang habis dipakai adalah segala bahan atau alat apabila digunakan bisa habis dalam jangka waktu relatif sangat singkat, seperti kapur dan spidol. Sarana pendidikan yang tahan lama adalah keseluruhan bahan atau yang dapat digunakan secara terus-menerus di dalam waktu yang relatif lama. Beberapa contohnya adalah bangku, sekolah, papan tulis, atlas, dan beberapa peralatan olahraga. 2. Ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan. Sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindahkan sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Misalnya, lemari arsip sekolah. Sarana pendidikan yang tidak bisa bergerak adalah semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan. Misalnya saja suatu sekolah yang sudah memiliki saluran dari PDAM. 3. Ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar. Prasarana yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik, keterampilan, dan ruang laboratorium. Prasarana yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Contohnya adalah ruang kantor, ruang kantin sekolah, tanah dan jalan menuju sekolah, kamar kecil, ruang usaha, kesehatan sekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan. B. Syarat-syarat perencanaan. Syarat perencanaan menurut Barnawi dan Arifin 2012-51, perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan proses perencanaan, upaya pembelian, penyewaan, peminjaman, penukaran, daur ulang, rekondisi atau rehabilitas, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Syarat-syarat perencanaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Departemen Pendidikan Nasional 2009-8 dan 9 adalah sebagai berikut. 1. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas belajar mengajar. 2. Perencanaan harus jelas. 3. Berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. 4. Mengikuti pedoman atau standar jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan skala prioritas.
5. Perencanaan pengendaraan sesuai dengan platform anggaran yang disediakan. 6. Mengikuti prosedur yang bergerak. 7. Mengikut sertakan orang tua murid. 8. Fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan perubahan situasi dan kondisi yang tidak disangka-sangka. 9. Dapat didasarkan pada jangka pendek 1 tahun, jangka menengah 4-5 tahun, dan jangka panjang 10-15 tahun. Baiklah, inilah materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Leonie Ambar Valenta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Nadia Fiasmita. Di sini saya akan menjelaskan fungsi manajemen sarana dan prasarana, tujuan manajemen sarana dan prasarana, dan prinsip manajemen sarana dan prasarana. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan fungsi manajemen sarana dan prasarana. Fungsi manajemen sarana dan prasarana ada beberapa, yaitu perencanaan atau analisis kebutuhan, pengadaan, penginventarisasian, penggunaan atau pemanfaatan sarana dan prasarana, pemeliharaan, penghapusan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan merupakan kegiatan analisis kebutuhan terhadap segala kebutuhan dan perlengkapan yang dibutuhkan sekolah untuk kegiatan pembelajaran peserta didik dan kegiatan penunjang lainnya. Selanjutnya ada pengadaan. Pengadaan adalah proses kegiatan mengadakan sarana dan prasarana yang dapat dilakukan dengan cara-cara membeli, menyumbang, hibah, dan lain-lainnya. Pengadaan berbentuk buku, alat perabotan, dan pembangunan. Pengadaan dapat dilakukan dengan membeli, menerbitkan sendiri, menerima bantuan atau hadiah, menukar alat kantor atau alat pendidikan sekolah. Selanjutnya ada penginventarisasian. Penginventarisasian adalah kegiatan melaksanakan penggunaan, penyelenggaraan, pengaturan, dan pencatatan barang-barang, menyusun daftar barang yang menjadi milik sekolah ke dalam satu daftar inventaris barang secara teratur. Selanjutnya ada penggunaan atau pemanfaatan sarana dan prasarana. Pemanfaatan yang dimaksud di sini adalah pemanfaatan segala jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan secara efektif dan efisien. Dalam hal pemanfaatan yang harus kita pertimbangkan adalah tujuan yang dicapai dan kesesuaian antar media yang akan digunakan dengan materi yang akan dibahas. Selanjutnya ada pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan merawat, memelihara, dan menyimpan barang-barang yang sesuai dengan bentuk-bentuk jenis barangnya, sehingga barang tersebut awet dan tahan lama. Pihak yang terlibat dalam pemeliharaan barang adalah warga sekolah yang terlibat pemanfaatan barang tersebut. Nah, yang selanjutnya ada penghapusan. Penghapusan barang inventaris adalah pelepasan suatu barang dari kepemilikan dan tanggung jawab pengurusnya oleh pemerintah ataupun swasta. Dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban yang dimaksud di sini adalah penggunaan barang-barang sekolah dipertanggungjawabkan dengan cara membuat laporan penggunaan barang-barang tersebut yang diajukan pada pimpinan. Saya akan menjelaskan tujuan manajemen sarana dan prasarana. Tujuan dari pengelolaan sarana dan prasarana adalah untuk memberikan layanan secara profesional berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan agar proses pembelajaran bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Pada dasarnya, manajemen sarana dan prasarana pendidikan memiliki tujuan, yaitu menciptakan sekolah atau madrasah yang bersih, rapi, dan indah, sehingga menyenangkan bagi warga sekolah dan warga madrasah. Yang kedua, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Prinsip manajemen sarana dan prasarana dalam mengelola sarana dan prasarana sekolah terdapat sejumlah prinsip yang perlu diperhatikan agar tujuan bisa tercapai dengan maksimal. Nah, prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip pencapaian tujuan, prinsip efisiensi, prinsip administratif, prinsip kejelasan tanggung jawab, dan yang terakhir adalah prinsip kekohersifan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda Larasati. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang Leonie Ambar Valenta sampaikan.
Proses manajemen sarana dan prasarana. Setelah ditegaskan bahwa manajemen sarana dan prasarana sekolah merupakan proses kerjasama pendayagunaan semua perlengkapan sekolah secara efektif dan efisien. Dalam makalah ini tentu tidak mungkin secara keseluruhan dan rinci. Berikut ini hanya bahas 3 hal sangat penting, yaitu 1. Pengadaan sarana dan prasarana. Pengadaan sarana dan prasarana sekolah biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan pendidikan sekolah. Menggantikan barang-barang yang sesuai dengan perkembangan pendidikan program pendidikan sekolah. Menggantikan barang-barang yang sesuai dengan perkembangan pendidikan program sekolah. Menggantikan barang-barang yang rusak, hilang, dihapuskan, atau sebab-sebab lainnya. 2. Pemeliharaan sarana dan prasarana. Penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menampung hasil pengadaan, dan umumnya barang tersebut adalah milik negara yang telah disediakan. 3. Penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Prosedur proses sarana dan prasarana pendidikan ada cara-cara, dan proses penghapusan melalui lelang dan penghapusan melalui pemusnahan. 1. Penghapusan barang inventaris dengan lelang. 2. Biaya lelang dan lainnya dibebankan kepada pembeli. Inilah materi yang dapat Bapak